Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara terhadap 3 orang kepala sekolah. Wawancara pertama akan saya lakukan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi, yaitu Ibu Dr. Randa Supriyati. Wawancara saya yang kedua dengan Ibu Desirina sebagai Kepala Sekolah SMK Daya Utama. Dan wawancara saya yang ketiga dengan Ibu Nur Thaibah sebagai Kepala SMA Daya Utama. Yuk kita saksikan. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous all on my day. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Dreamers, we'll make it happen, 'cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. We'll make it happen, 'cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah.
look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous all on my day. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We'll make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. Selamat pagi Bu Nur. Ya, selamat pagi Bu Lia. Izin Bu Nur untuk kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bu Nur tentang proses pengambilan keputusan yang selama ini Bu Nur lakukan. Ya, alhamdulillah di sini kan Bu Nur sudah cukup lama nih ya menjadi kepala sekolah di SMK Daya Utama. Tentunya ketika memegang amanat sebagai kepala SMK ini kan tentunya banyak permasalahan ya Bu yang dihadapi di sekolah. Nah, tentunya ini dituntut kan Ibu untuk memberikan sebuah keputusan atau kebijakan yang nantinya digunakan untuk di sekolah di SMK Daya Utama itu sendiri. Nah, ini kebetulan saya sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk melakukan proses wawancara pengalaman Ibu dalam melakukan pembuatan keputusan-keputusan yang nanti disosialisasikan di sekolah. Ya, untuk itu saya akan memulai wawancaranya ya. Ya, silakan. Terima kasih ya Bu. Nah, selama ini dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah ini Ibu itu bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu termasuk ke dalam dilema kita atau Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebagai saya untuk menyelesaikan satu masalah, pertama saya harus mengidentifikasikan masalah ini masuk ke ranah mana ya kan. Nah, kebetulan di sini adalah dilema etika ya. Dimana kalau kasus untuk dilema etika itu adalah suatu permasalahan di mana seseorang harus memilih yang pilihan itu dua-duanya baik. Nah dari situlah saya akan mencari fakta seperti itu. Jadi pertama mengidentifikasi apakah ini termasuk permasalahan dilema etika atau bukan. kalau untuk selama ini ketika menjalankan atau melakukan pengambilan keputusan ya, terutama untuk kasus-kasus tadi yang seperti Ibu bilang kasus yang dilema etika di mana sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini? Di dalam mengambil keputusan itu saya pastinya bermusyawarah terkait ya seperti kesiswaan, etika, adik kelas atau komite ya orang tua, sehingga kita dalam mengambil keputusan tidak salah langkah. Langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu dengan musyawarah dan mengedepankan skala prioritas dan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang relevan itu ya, artinya apa yang terkandung menjadikan permasalahan etika, permasalahan masalah itu kemudian kita kumpulkan dari segi lingkungan sekolah, kemudian dan lingkungan rumah ya orang tua. Jadi penyebabnya apa sih muncul menjadi masalah tersebut? Nah, dari muncul seperti itu kita bisa musyawarahkan dari hasil-hasil fakta yang ada. Nah, selama ini Bu, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di Efektifnya ya dengan cara bermusyawarah, kembali lagi ya. Intinya bermusyawarah dalam mengambil keputusan melalui fakta-fakta yang relevan, dan kita harus berpikir jernih, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Harus berpikir jernih. meminimalisir ini ya Bu ya. Artinya
artinya tidak ada yang faktor pembelaan karena faktor A, faktor B, oh dia saudaranya, dia kesayangannya, tidak ada. Jadi benar-benar jernih. Netral berarti Betul, posisinya. iya posisi kita netral. Nah, selama ini apa nih Bu yang menjadikan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus di rumah itu? Iya, tantangannya selalu ada ya Bu ya dalam mengambil keputusan, karena setiap orang pasti beda pandangan, banyak perbedaannya, manusia ya sebenarnya. Nah di sini kita kalau tantangan jelas dari segi, misalnya kalau kita berdiskusi dengan gurunya mungkin merasa senior sehingga pola pikirnya beda dengan kita, atau latar belakang pendidikan orang tua yang memiliki kasus tersebut juga latar belakang pendidikan pasti itu juga sangat mempengaruhi pola pikirnya, sehingga itulah tantangan kami dalam pengambilan keputusan. Baik, nah untuk selama ini Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Kak jalan? Kalau dalam dilema etika itu kan kasus yang sebenarnya sih tidak ada yang namanya kasus ya, kalau menurut saya tidak ada yang namanya terencana, itu adalah kalau menurut saya musibah ya, artinya datang secara tiba-tiba di luar dugaan kita. Nah dengan itulah makanya kami tidak akan membuat jadwal. Artinya kita nggak akan membuat jadwal kalau itu musibah dadakan, kita tahu spontanitas kan. Dengan kejadian itu ditemukannya kasus dilema, dan saat itu pula kami harus secepatnya menyelesaikan ya. Jadi intinya tidak terjadwal, dan kami akan melakukan prosedural, yaitu seperti pengumpulan fakta, bermusyawarah, langsung ada pengambilan keputusannya. Nah, selama ini Bu, faktor-faktor apa saja nih Bu yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang Yang mempermudah membantu atau mempermudah Ibu menangani kasus. ya itu narasumber ya, artinya gini, para tokoh ya dari segi mungkin Yang terlibat mungkin. ya yang terlibat yang untuk kita bermusyawarah itu kan dewan guru, kayak gitu, wali kelas, orang tua, komite, kemudian BK, itu semua harus kita rangkul ya untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Kalau jujur kalau dari kacamata saya sendiri, karena kan kita juga beda ya kan. Kalau kita bermusyawarah akhirnya kita mana yang dari segi kita kurang, akhirnya jadi masukan, oh iya baik ini seperti itu ya. Intinya yang mempermudah adalah kembali lagi bermusyawarah. Baik Bu, yang terakhir nih Bu, setelah tadi semua hal yang Ibu sampaikan pantangan dari awal sampai akhir ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Pengalaman kesimpulan yang bisa saya tangkap ya dari dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, di dalam satu permasalahan tidak ada yang direncanakan, kemudian di saat itulah kita harus bertindak cepat dalam menyelesaikan masalahnya, di mana dalam pengambilan keputusannya tidak bisa ceroboh dalam satu pihak. Artinya kita perlu secara musyawarah, di mana musyawarah itu kita libatkan orang tua, guru, BK, pada semua yang terkait tentang yang berhubungan dengan kasus dilema tersebut. Ya, jadi intinya musyawarah. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara saya, sangat luar biasa. Perlu contoh lagi Bu ya? Boleh ada Kak contoh Oke. kasus yang ada di Dilema. sini Bu? Nggak dari kasus di sekolah saya Bu, hanya nggak ada. saja pernah pengalaman, dan bukan di sekolah saya ya, pernah pengalaman pada saat saya di sekolah dulu sangat adanya kasus seperti ini. Mudah-mudahan sih tidak terulang kembali ya, dan jangan sampai. Jadi ada satu siswa, dia sudah pada posisi kelas 12, kemudian di semester akhir udah selang tengah dulu. Ternyata pada hari-hari terakhir dia menghadapi ujian sekolah, bagian kami. Nah, kita dari pihak sekolah, polisi harus
ya kan. Tapi kalau misalkan ini adalah keluarga orang yang tidak mampu, karena dia biasa untuk memperbaiki hal itu lah. Kalau menurut saya ya, dua-duanya baik. Karena udah pernah selangkah tuh, kalau aja kelas 10 dia udah saya outin kan seperti itu. Dan ini mohon maaf tidak terjadi di sini ya. Hanya Salah satu contoh ya, kedua-duanya baik gitu, tapi ya itu dari kesempatan anak-anak. mewakili ya Bu. Baik, terima kasih Bu sudah pertanyaan-pertanyaan saya gitu, rasa penasaran saya terhadap apa namanya keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah. Terima kasih Bu Nur sekali lagi. Semoga sehat selalu dan semakin sukses di di dalam kehidupannya. Ya. Demikianlah video wawancara saya dengan 3 orang kepala sekolah dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.